Sobat Chem Estrai terkasih, tidaklah lengkap kiranya kalau kita mempelajari kimia tanpa suatu percobaan. Pada sesi ini, saya akan membahas materi kimia tentang sifat koligatif larutan yang dihubungkan dengan proses memasak atau proses pembuatan suatu makanan. Salah satu sifat koligatif larutan adalah tekanan osmotik. Peristiwa osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Sekali lagi saya ulang, osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Nah, ternyata peristiwa osmosis kita jumpai juga dalam dua peristiwa pada pembuatan makanan, yaitu yang pertama pembuatan acar timun dan yang kedua adalah pembuatan sambal goreng menggunakan labu siam. Ikuti terus video berikut ini supaya kalian lebih jelas memahami tentang peristiwa osmosis. Telah saya sebutkan di awal bahwa salah satu sifat koligatif larutan adalah tekanan osmotik. Ternyata peristiwa osmosis dapat kita jumpai salah satunya pada pembuatan acar dari timun. Kita ikuti cooking demo berikut ini. Untuk membuat acar timun, bahan yang diperlukan adalah timun, dipotong-potong dengan bentuk seperti ini. Kemudian kita butuhkan garam, cuka, gula, dan lombok rawit sebagai pelengkap. Saya jelaskan tentang tips cara untuk mengupas ketimun supaya tidak pahit. Ini ada timun masih utuh, kemudian masing-masing ujungnya kita iris, kita potong, kemudian digosok gini supaya getahnya keluar. Karena getah ini yang menyebabkan pahit. Nah, kemudian cara mengupas kulitnya dimulai dari bagian yang warna terang ke arah bagian yang lebih tua, supaya rasa pahitnya tidak menyebar kemana-mana. Demikian seterusnya sampai seluruhnya terkupas habis. Kemudian timun ini kita bagi menjadi dua bagian. Kita hilangkan bijinya dan kita iris-iris sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Peristiwa osmosis kita mulai sejak dari sini. Masukkan ke dalamnya. Saya gunakan agak banyak. 2 sendok makan garam. Kemudian campuran timun dan garam ini akan kita remas-remas untuk mempercepat peristiwa osmosis. Penjelasannya adalah demikian. Kita tahu timun merupakan buah yang di dalamnya berisi cairan. Sangat banyak air di dalamnya. Kita sebut di dalamnya adalah larutan encer. Kalau kita tambahkan garam ke sekitar timun ini, maka di luar timun itu akan membentuk larutan yang lebih pekat. Di sini ada perbedaan konsentrasi antara cairan di dalam timun dan cairan di luar timun. Sehingga terjadi peristiwa osmosis melewati bagian daging dari timun. Ini saya remas-remas. Kalau kalian membuat acar timun tanpa melalui proses peremasan seperti ini, hasilnya tidak akan enak karena acar timun yang dihasilkan, timunnya itu akan terasa kasar, kaku, tidak lemes. Nah, kalau diremes-remes dengan garam seperti ini, terjadi peristiwa osmosis, akibatnya air di dalam timun
yang larutan encer akan keluar ke arah yang membentuk larutan lebih pekat. Nah, sehingga nanti timunnya otomatis akan mengecil karena air di dalamnya berkurang, pindah keluar. Nah, ini yang menyebabkan timunnya itu menjadi lemes. Dan yang kita harapkan seperti ini. Ini sudah, kalian lihat di sini, timunnya sudah warnanya jadi semakin hijau dan ini lemes. Kemudian kalau tadi itu timunnya itu tanpa air, nah sekarang kalian lihat di sini, di sekitar timun di dalam wadahnya ini sudah terbentuk banyak air. Nah ini seperti ini. Nah ini artinya kita sudah siap. Timunnya sudah lemes, kita siap untuk proses berikutnya. Karena ini masih terlalu asin cairannya ini, sehingga kita harus membilas timunnya ini. Karena kalau langsung dibuat acar nanti jadinya terlalu asin. Kita akan membilas timunnya ini dengan air. Kemudian airnya tidak kita gunakan. Nah, setelah air bilasannya ini bersih, terbuang seluruhnya. Kemudian supaya jadi acar yang enak, kita tambahkan lagi air ke dalam acar timunnya ini. Kemudian tidak perlu ditambahkan garam lagi, tapi kita gunakan gula. Saya tambahkan 3 sendok makan gula. Kemudian saya tambahkan juga cuka. Ini cuka dapur biasa. Saya tambahkan sebanyak 3 kali setengah sendok teh. Nanti setelah ini masih bisa diicipi lagi kurang apa gitu. Dan ini kita aduk. Selama proses ini nanti cairan ini akan semakin banyak. Karena semakin banyak air yang keluar dari dalam timunnya ini. Dan ini akan membentuk rasa yang enak pada acar ini. Ya, demikian ini. Kemudian sebagai pelengkap bisa kita tambahkan lombok rawit. Nah, ini sudah jadi acar timun yang enak. Tinggal kalian icipi sesuai selera. Lebih baik kalau acar timun ini kalian masukkan ke dalam lemari pendingin dan ini siap untuk digunakan bersama makanan pendamping yang lain. Demo berikutnya berkaitan dengan peristiwa osmosis adalah pembuatan sambal goreng labu siam. Bahan yang digunakan adalah labu siam atau jipang yang sudah diiris korek api. Ini juga masih kaku. Nah, kemudian labu siam ini kita akan buat supaya lebih lemes dengan cara menambahkan garam sehingga terjadi peristiwa osmosis. Saya tambahkan 2 sendok makan garam. Kemudian kita remas-remas. Sama seperti pembuatan acar. Segera ini nanti labu siamnya akan mengeluarkan air. Penjelasan peristiwa osmosisnya sama seperti pada timun, yaitu air atau cairan di dalam labu siam akan keluar ke arah larutan yang lebih pekat yang diakibatkan oleh penambahan garam. Kita remas-remas gini. Juga ini nanti akan terbentuk air, keluar air yang cukup banyak di sekitar labu siamnya. Dan labu siamnya ini akan lemes. Nah, setelah kira-kira kita cukup, kita rasakan cukup. Kemudian sama seperti pembuatan acar, labu siam ini asin sekali, kemudian akan kita bilas dan akan kita proses supaya menjadi sambal goreng labu siam. Ini adalah labu siam
yang sudah diremas-remas dengan garam dan sudah saya bilas. Kemudian untuk membuat sambal goreng, kita butuhkan bahan yang lain, yaitu brambang, bawang, lombok merah yang sudah dirajang, salam laos, kemudian juga ada udang. Saya tambahkan juga ke dalamnya krecek. Dan sebagai pengganti santan, saya menggunakan fiber cream berupa bubuk warna putih untuk menghindari supaya tidak terlalu banyak kolesterol. Semuanya ini akan kita tumis menggunakan minyak, kemudian ditambahkan udang, kemudian tambahkan air, fiber creamnya dimasukkan, kemudian setelah mendidih kita masukkan labu siam dan kreceknya. Kemudian tambahkan garam, gula, kita siap untuk menikmati sambal goreng labu siam. Sobat Camp Extra terkasih, ini adalah masakan yang kita buat melalui teknik osmosis. Ini adalah acar timun, sedangkan ini adalah sambal goreng labu siam. Baik timun maupun labu siam, kedua-duanya diproses menggunakan teknik osmosis. Kita tambahkan acar sebagai pendamping untuk bakmi goreng. Kemudian sambal gorengnya bisa kalian makan bersama nasi. Silakan mencoba sendiri selagi kalian sekarang ini masih sering berada di rumah. Nantikan episode berikutnya tentang cooking demo yang dikaitkan dengan sifat koligatif larutan. Selamat mencoba.